Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 139. Tenaga kedua pengawas itu sudah hampir lenyap sama sekali karena darah yang meleleh dari luka. Seandainya ketiga orang itu ingin segera membunuhnya, maka mereka tidak akan mendapat kesukaran lagi. Tetapi agaknya mereka memang ingin membiarkan kedua pengawas itu mengalami penderitaan sebelum hidup mereka diakhiri. Kami harus mendapat keyakinan, apakah yang terjadi dengan kedua kawan-kawanku, berkata salah seorang dari mereka, kalau mereka berhasil, maka kalian akan mendapat jalan kematian yang lebih baik. Tetapi kalau mereka gagal, maka kemarahan kami akan tertumpah kepada kalian berdua. Kami akan mengikat kalian pada sebelah kaki dan akan menyeret kalian di belakang kuda kami melintasi semak-semak berduri. Nah, apakah kalian menyadari nasib kalian? Wanakerti menggeram. Betapapun lemahnya, ia masih tetap duduk di atas punggung kuda sambil membawa senjata. Memang dicobanya untuk mencari jalan, melepaskan diri. Sesekali dipandanginya jalur jalan yang menuju ke pusat tanah Mataram. Namun kedua pengawas itu tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri dari arena perkelahian yang semakin tidak seimbang itu. Bahkan sebelum kedua pengawas itu mencoba untuk menghindarkan diri, salah seorang dari ketiga orang yang tidak dikenal itu sudah mentertawakannya sambil berkata, "Jangan mencoba untuk berlari lagi. Selagi kau masih utuh, kau tidak dapat melepaskan dirimu. Apalagi sekarang, di saat nyawamu sudah berada di ujung ubun-ubunmu." Wanakerti menggeram. Tetapi ia memang sudah tidak berdaya. Dalam pada itu, salah seorang dari ketiga lawannya tiba-tiba bertanya, "Apakah kita akan menunggu?" Dan salah seorang di antara mereka menjawab, "Ya. Kita akan menunggu sebentar. Kalau ia dapat membawa yang seorang itu, maka permainan kita akan lengkap. Kita akan membunuh mereka? Apakah tidak sebaiknya kita akan membawa mereka hidup-hidup? Kita memerlukan mereka bertiga meskipun kelak kita akan membunuhnya pula dengan cara yang dapat dipikirkan kemudian. Bukankah itu lebih baik? Aku kira kita tidak memerlukannya lagi. Keduanya lebih baik diselesaikan saja sekarang. Mereka akan menjadi beban pengawasan, tertak yang lain. Kita memerlukan keterangan. Kita akan mengambilnya di gardu pengawas. Di sana masih ada beberapa orang yang pantas untuk memberikan keterangan. Bahkan pemimpin pengawas yang luka itu, berkata orang itu dengan garangnya, "Aku sudah muak melihat kedua kelinci ini." Kedua kawannya mengerutkan keningnya. Dan orang yang garang itu berkata selanjutnya, "Sudah aku katakan, aku akan mengikat sebelah kakinya di belakang kuda. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pekerjaan kita masih cukup banyak." Yang seorang lagi, bertanya yang lain. Biarlah kedua anak-anak itu yang mengurusnya. Sejenak mereka terdiam. Tetapi ketiga pasang mata yang menyala itu memandangi Wanakerti dengan seorang kawannya, seolah-olah akan membakarnya hidup-hidup. "Sekarang, tangkap mereka hidup-hidup. Kemudian sebelah kakinya. Sebelah saja." Kedua kawannya saling berpandangan. Kemudian mereka mengangguk-anggukan kepala mereka. Ketiga orang itu pun kemudian memencar mengepung Wanakerti dan kawannya, semakin lama ketiganya menjadi semakin rapat. Di tengah-tengah Wanakerti dan kawannya menjadi semakin tegang pula, namun kemudian Wanakerti menggeram, "Kalian hanya akan dapat menyentuh mayat kami. Kami masih bersenjata, dan kami masih bertenaga untuk melawan kalian." Ketiga lawan para pengawas itu pun tertegun sejenak. Memang sulit bagi mereka untuk menangkap keduanya hidup-hidup. Mereka pasti akan melawan dengan segenap sisa kemampuan mereka. Bagi keduanya memang lebih baik mati oleh senjata yang membelah dadanya daripada mati bagai permainan. Sulit juga untuk menangkap kedua tikus kecil, desis salah seorang dari mereka yang mengepung kedua pengawas itu, kedua tikus yang sudah berputus asa akan dapat membunuh dirinya dengan cara apapun. "Aku tidak peduli," desis yang lain, "seandainya keduanya akan membunuh dirinya, apa boleh buat. Kita sudah terlalu lama menungguinya. Aku sudah jemu. Aku sudah puas melihat betapa wajahnya dibayangi oleh ketakutan yang tidak terkirakan." Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan sejenak kemudian kuda-kuda itu pun sudah bergerak lagi. Semakin lama menjadi semakin dekat. Namun sekali lagi mereka tertegun ketika mereka mendengar derap kaki-kaki kuda mendekat. Dua ekor kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat.
Itulah kawan-kawan kita, desis salah seorang dari mereka. Ketiganya pun menjadi termangu-mangu. Dengan ragu-ragu mereka menunggu. Bagaimana kalau orang lain, desis salah seorang dari mereka. Kita bunuh sama sekali. Namun sejenak kemudian muncullah 2 ekor kuda. Di atas punggungnya 2 orang duduk dengan nafas terengah-engah. "Hei, bagaimana dengan kalian?" bertanya salah seorang dari ketiganya setelah mereka melihat bahwa yang datang memang kawan-kawan mereka. "Tugas kami sudah selesai," jawab mereka hampir berbareng. "Bagaimana dengan pengawas yang lari itu?" "Aku sudah membunuhnya. Aku ikat sebongkah batu padas di kakinya. Kemudian kami lemparkan orang itu hidup-hidup ke dalam rawa-rawa." "Bagus. Sekarang tinggal kedua orang ini. Apakah akan kita ikat dan kita tarik di belakang kaki kuda?" "Tetapi kita harus berbuat cepat," berkata salah seorang dari kedua orang yang baru datang itu, "mungkin ada beberapa orang yang menyelusuri jejak kami. Tetapi mereka memerlukan waktu untuk sampai ke tempat ini. Meskipun demikian kita tidak boleh lengah. Kita harus segera menyelesaikan, apapun cara yang kita kehendaki." Sejenak orang-orang yang tidak dikenal itu berdiam diri. Dengan tatapan mata yang liar dipandanginya Wanakerti dan kawannya yang masih duduk sambil menggenggam senjata mereka meskipun hampir di seluruh tubuh mereka telah tergores luka. "Apakah mereka akan datang?" tiba-tiba salah seorang bertanya. "Mungkin sekali." "Kalau begitu kita harus segera membunuhnya," orang itu menggeram. Namun belum lagi mereka berbuat sesuatu, terdengarlah pula derap kaki-kaki kuda yang menggetarkan hutan yang rindang itu. Semakin lama semakin dekat. "Siapakah mereka itu?" desis salah seorang dari kelima orang itu. Tetapi tidak secepat itu. Para pengawal itu memerlukan waktu yang cukup lama, yang lain menyahut, kemudian, arahnya tidak sejalan dengan arah yang aku lalui. Mereka pasti bukan orang-orang yang mengejar aku. Lalu siapa? Kedua orang yang datang kemudian itu menggelengkan kepalanya. Namun sekilas terlintas di dalam angan-angannya, pengawas bermata tajam itu pasti sudah sampai di pusat Tanah Mataram. Ia pasti sudah melaporkan apa yang terjadi. Karena itu, mungkin sekali iring-iringan ini adalah para pengawal yang mendapat laporan dari pengawas yang dikejarnya. Tetapi ia sudah terlanjur mengatakan bahwa pengawas itu sudah dibunuhnya, meskipun maksudnya sama sekali bukan untuk mengelabui kawan-kawannya, tetapi sekedar untuk membuat Wanakerti semakin berkecil hati. Sejenak mereka dicengkam oleh keraguan-raguan. Dan waktu yang sejenak itu telah dipergunakan oleh Wanakerti sebaik-baiknya. Ketika ia melihat kebimbangan melanda jantung orang-orang yang mengejarnya itu, maka dengan tangannya ia memberi isyarat kepada kawannya. Karena itu, sejenak kemudian maka dengan tiba-tiba mereka telah melecut kuda-kuda mereka dengan ujung kendali yang segera meloncat dan berlari sekencang-kencangnya. "Gila," teriak salah seorang dari mereka, "Kail tidak akan lepas dari tangan kami." Memang orang-orang itu pun dengan tangkasnya segera menyusul. Jarak di antara mereka memang tidak begitu jauh. Beberapa saat kemudian, Wanakerti pasti tidak akan dapat melepaskan diri lagi. Tetapi yang membuat kelima orang itu menjadi bimbang adalah derap kuda yang semakin dekat. Dan mereka tidak dapat menebak siapakah yang bakal datang itu. Meskipun Wanakerti juga tidak mengetahui siapa yang datang, namun ia telah berbuat untung-untungan. Kalau yang datang itu lawan, biarlah ia mati semakin cepat. Tetapi kalau yang datang itu kawan, ia akan mendapatkan harapan untuk hidup. Kuda-kuda para pengejarnya kini tinggal beberapa langkah lagi. Sejenak kemudian maka ujung pedang mereka akan dapat menghunjam di punggungnya. Tetapi keduanya tidak menyerah. Sekali mereka berpaling, dan mereka melihat ujung pedang yang sudah teracu. Namun keduanya pun masih menggenggam pedang pula di tangan. Tetapi, dalam pada itu, derap kaki-kaki kuda di hadapan mereka pun telah menjadi semakin dekat pula. Ketika tiba-tiba kemudian muncul beberapa orang penunggang kuda dari balik tikungan, hati Wanakerti serasa tersentuh embun. Jelas baginya bahwa mereka adalah para pengawal. Karena itu, maka terasa harapan di dadanya menjalar ke segenap tubuhnya. Bukan saja ia ingin untuk tetap hidup, tetapi apabila seorang kawannya yang telah mengambil jalan simpang itu benar-benar terbunuh, maka ia masih mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pesan pemimpinnya dan orang yang menyebut dirinya bernama Truna Podang itu. Berbeda dengan Wanakerti, maka orang-orang yang mengejarnya terperanjat ketika mereka melihat para pengawal itu.
Bahkan kedua orang yang mengejar pengawas bermata tajam itu pun tidak menduga bahwa mereka datang begitu cepatnya. Tetapi kini mereka telah benar-benar berhadapan. Karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi mereka daripada bertempur. Apalagi ketika mereka melihat bahwa yang datang itu tidak lebih dari 6 orang saja, sedang Wanakerti dan kawannya sudah tidak berdaya sama sekali. Meskipun demikian, orang yang mengejar di paling depan, masih juga ingin melepaskan sakit hatinya. Karena tangannya masih belum sempat menjangkau kawan Wanakerti yang berkuda di belakang, maka tiba-tiba saja ia telah melemparkan pedangnya ke punggung pengawas itu. Para pengawal yang sudah semakin dekat melihat orang itu mengayunkan tangannya, sehingga salah seorang dari mereka telah berteriak, "Awas punggungmu!" Pengawas yang berkuda di belakang itu berpaling. Ia melihat pedang meluncur ke punggungnya. Dengan sisa-sisa tenaganya ia mencoba menangkis serangan itu, tetapi ia tidak berhasil seluruhnya. Ujung pedang itu sudah terlampau dekat, sehingga ia hanya sempat merubah arahnya. Tetapi pedang itu masih juga menghunjam di pundaknya. Perasaan sakit yang tajam serasa telah menghentakkan sisa tenaganya. Tanpa sesadarnya tangannya telah menarik kendali kudanya sehingga kudanya berbelok masuk ke dalam semak-semak di pinggir jalur jalan setapak itu. Tetapi sentuhan ranting-ranting pepohonan pada tubuhnya sama sekali tidak tertahan lagi. Sejenak kemudian pengawas itu pun terpelanting dan jatuh di atas dedaunan kering. Tetapi ia sudah tidak dapat merasakan apapun lagi. Semuanya terasa menjadi gelap. Dan sejenak kemudian Lapun menjadi pingsan karenanya, Wanakerti yang kemudian berpaling, melihat hal itu pula. Karena itu, tiba-tiba timbullah kemarahan yang meluap-luap di dadanya. Tanpa menghiraukan keadaan dirinya sendiri, ia menarik kekang kudanya sehingga kudanya telah berputar menghadap pengejarnya. Untunglah bahwa pada saat itu, para pengawal telah sampai di tempatnya pula, sehingga ketika para pengejarnya menyerang Wanakerti yang lemah, beberapa orang pengawal yang lain sekaligus telah melindunginya. Kuda-kuda mereka menyambar dengan dahsyatnya, dan tenaga mereka yang segar telah berhasil menyelamatkan Wanakerti dari sambaran pedang orang-orang yang sedang marah itu. Seorang pengawal yang lain, langsung memburu ketika ia melihat seorang di antara orang-orang tidak dikenal itu langsung meloncat turun dari kudanya. Ia adalah orang yang telah melemparkan pedangnya. Agaknya ia sedang berusaha mengambil pedangnya yang masih tertancap di pundak salah seorang pengawas yang pingsan itu. Agaknya ia tidak puas setelah ia berhasil menarik pedangnya. Dengan geramnya ia mengayunkan pedang itu ke leher lawannya yang sedang pingsan. Tetapi ia terkejut ketika sebuah pedang yang lain telah menyambar pedangnya itu, sehingga hampir saja pedang itu terloncat dari tangannya. Persetan, ia menggeram. Ketika ia memutar tubuhnya, seorang pengawal telah menyerangnya sambil duduk di atas punggung kuda. Dengan demikian orang itu terpaksa melayani lawannya. Apalagi lawannya ternyata seorang pengawal yang tangkas. Kudanya pun kuda yang lincah pula, sehingga setiap kali kaki-kaki kuda itu hampir menginjaknya. Sejenak kemudian orang itu berusaha membebaskan dirinya. Kemudian ia berlari ke kudanya sendiri yang masih berdiri termangu-mangu. Tetapi pengawal yang marah, yang melihat seorang kawannya terbaring di tanah tidak membiarkannya. Ia menyangka bahwa kawannya itu telah terbunuh. Karena itu, maka darahnya pun telah mendidih sampai ke kepala. Dengan demikian, selagi lawannya meloncat ke punggung kuda, ia pun telah menyambarnya dengan ujung senjatanya, sehingga lawannya menjadi bingung sejenak. Dengan demikian maka tangannya tidak dapat menguasai kendali kudanya dengan baik, sehingga kudanya pun kemudian berputar sambil meringkik. Saat-saat yang lemah itu ternyata telah mengakhiri semua petualangan yang pernah dilakukannya. Dengan dahsyatnya lawannya menyerangnya, dilambari oleh kemarahan yang meluap-luap. Apalagi pengawal yang datang ini adalah pengawal pilihan yang mampu mempergunakan senjatanya sebaik-baiknya. Maka sebelum ia berhasil menempatkan dirinya di atas punggung kuda, sebuah tusukan yang kuat telah membelah punggungnya. Sekali terdengar ia mengeluh tertahan, kemudian dengan sisa tenaganya ia masih mencoba berpegangan pada suri kudanya. Tetapi sejenak kemudian kedua tangannya pun terlepas, dan orang itu terjatuh di tanah. Darah yang merah membasahi rerumputan di sekitarnya. Ia masih sempat mencoba meraih pedangnya yang terjatuh, tetapi sejenak kemudian ia pun menutup matanya untuk selama-lamanya. Kematian salah seorang dari antara kelima orang yang tidak dikenal itu telah menumbuhkan kemarahan yang meluap-luap pada keempat kawan-kawannya. Hampir berbareng mereka menggeram dan menyerang lawan-lawan mereka dengan garangnya.
Senjata mereka berputaran dengan dahsyatnya. Sejenak kemudian arena pertempuran itu pun menjadi semakin dahsyat. Tetapi kini jumlah para pengawal menjadi lebih banyak. Apalagi mereka adalah pengawal-pengawal pilihan yang masih segar, sehingga karena itu, maka mereka pun segera berhasil menguasai keadaan. Keempat orang itulah yang kini dalam keadaan terdesak bagaimanapun juga mereka berusaha. Tetapi ternyata bahwa ikatan di antara mereka agak berbeda dari ikatan kesatuan para pengawal. Orang-orang itu lebih mementingkan keselamatan diri mereka sendiri daripada kesetiakawanan. Dengan demikian, ketika mereka merasa bahwa mereka sudah tidak akan dapat bertahan lagi, maka mulailah mereka berpikir untuk menyelamatkan diri. Namun demikian, mereka sama sekali tidak saling menghiraukan yang satu dari yang lain. Di dalam keadaan yang sulit, mereka harus dapat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan kalau perlu, salah seorang dari mereka dapat dikorbankan oleh kawan-kawan mereka sendiri. Sejenak kemudian, maka usaha untuk menyelamatkan diri itu pun sudah mulai mereka lakukan. Salah seorang dari keempat orang yang sedang bertempur itu, dengan serta-merta telah memacu kudanya menembus semak. Semak dan hilang di dalam rimbunnya dedaunan. Hal serupa itu sama sekali memang tidak terduga-duga. Karena itu, pengawal yang sedang menghadapinya justru tertegun sejenak. Namun mereka tidak ingin kehilangan orang itu, sehingga ketika mereka menyadari keadaan maka dua orang dari para pengawal itu telah berusaha mengejarnya. Yang lain, yang masih bertempur di arena itu pun ternyata berusaha juga untuk dapat menyelamatkan diri. Namun ketika salah seorang dari mereka sudah mendahului, para pengawal itu pun menjadi semakin hati-hati. Malanglah nasib salah seorang dari orang-orang yang tidak dikenal itu. Ketika ia mencoba melarikan dirinya, maka sebuah ujung pedang telah menggores lehernya. Meskipun demikian, ia masih tetap bertahan di atas punggung kudanya untuk beberapa saat. Tetapi akhirnya ia pun terlempar dari punggung kudanya yang berlari seperti angin. Yang tinggal kemudian adalah dua orang dari antara mereka. Keduanya masih berkelahi mati-matian. Tetapi mereka pun sedang berusaha mendapat kesempatan untuk lari. Namun kesempatan itu benar-benar telah menjadi semakin sempit, karena para pengawal sudah mengetahui bahwa tiba-tiba saja mereka dapat meninggalkan gelanggang. Namun ternyata kedua orang ini pun sama sekali tidak ingin menyerah, mereka telah berjuang dengan segenap tenaga yang ada padanya. Bahkan ketika hampir seluruh tubuh mereka telah dibasahi oleh keringat dan darah, mereka masih juga belum menyerah. Wanakerti yang lemah, sama sekali tidak dapat lagi ikut di dalam pertempuran itu. Kudanya berdiri menepi, sedang Wanakerti dengan susah payah mencoba untuk meloncat turun. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya yang serasa menjadi terlampau berat mendekati seorang kawannya yang masih terbaring di tanah. Darah masih saja mengalir dari luka-lukanya, terutama luka di pundaknya. Dengan kain pengawas itu sendiri yang disobeknya, maka Wanakerti berusaha untuk menyumbat arus darah kawannya itu. Meskipun tidak sempurna, namun usahanya agaknya dapat menolong juga. Wanakerti terkejut ketika ia mendengar jerit yang melengking dari arena. Ia masih melihat salah seorang dari kedua lawan para pengawal itu menggeliat di atas punggung kudanya. Kemudian terlempar jatuh pula di atas tanah. Tanpa dikehendaki seekor kuda dari para pengawal yang berlari-larian itu telah menginjak dadanya, sehingga kemudian orang itu tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya sebuah luka telah menganga pula di lambungnya. Namun pekik kesakitan itu telah dapat dimanfaatkan oleh kawannya yang tinggal seorang. Dengan sigapnya ia memacu kudanya menembus di antara dua orang lawannya yang sedang berpaling karena mendengar teriakan itu. Kuda itu langsung menyusup masuk ke dalam lebatnya batang-batang perdu di sebelah jalur jalan setapak. Tangkap hidup-hidup, teriak pemimpin pengawal itu. Beberapa orang segera mengejarnya menyusup pula di antara semak-semak yang rimbun. Namun agaknya orang itu benar-benar telah menguasai medan. Ia lebih mengenal daerah yang dilaluinya, sehingga dengan cepatnya orang itu telah meninggalkan pengejar-pengejarnya semakin jauh. Para pengawal masih berusaha mengikuti jejak kuda itu. Tetapi semakin lama menjadi semakin sulit. Daun-daun yang kuning, yang tertimbun di antara batang-batang ilalang dan gerumbul-gerumbul perdu agak mempersulit pengenalan mereka atas jejak kaki kuda yang diikutinya. Tidak banyak yang mereka ketahui. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita tidak mendapat keterangan apapun juga guru. Swandaru, berkata gurunya, mungkin kita mendapat beberapa penjelasan dari mereka. Tetapi akibatnya, tingkat yang lebih tinggi dari mereka akan segera mempersiapkan diri.
Mungkin mereka dapat menghapus hal-hal yang diketahui oleh hantu-hantu kecil itu karena memang tidak terlampau banyak. Jadi bagaimana maksud guru? Aku ingin mengalami bahwa beberapa orang dari mereka, termasuk orang-orang pentingnya datang mengunjungi kita di tempat kerja kita itu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Sementara suara gemerincing itu pun menjadi semakin dekat. Namun karena itu, orang-orang di sekitar Suandaru dan gurunya itu pun sudah menyelimuti diri mereka rapat-rapat. Bahkan pemimpin pengawas yang duduk di sudut ruangan menjadi pucat pula, meskipun ia masih tetap bertahan di tempatnya. Kiai Gringsing dan Suandaru pun kemudian saling berdiam diri. Mereka memperhatikan suara yang semakin lama menjadi semakin dekat itu. Dan kemudian seperti biasanya, pada jarak tertentu suara itu mengitari barak beberapa kali. Namun kali ini, suara gemerincing itu tidak juga segera pergi menjauh. Suara itu justru menjadi semakin mendekat. Suandaru memandang wajah Kiai Gringsing yang menegang. Tetapi Kiai Gringsing masih tetap duduk di tempatnya. Aneh guru, desis Suandaru, agak lain dari kebiasaan mereka. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kelainan itu acaknya telah menambah ketakutan di setiap dada. Orang-orang di dalam barak itu menjadi semakin kecil melingkarkan dirinya. Selimut mereka menjadi semakin rapat menutup seluruh tubuh. Orang yang berbaring di samping Suandaru, dan masih juga mendengar Suandaru berdesis, mengumpat di dalam hatinya, oh, anak gila. Apa saja yang mereka percakapkan. Benar juga pendapat orang yang kekurus-kurusan itu. Kekerasan hatinya dapat menumbuhkan bencana. Tetapi Suandaru masih juga berdesis, dan orang-orang yang berbaring tidak jauh daripadanya masih mendengar, meskipun mereka tidak mengerti isinya. Dan Suandaru memang masih berkata, mereka justru mendekat guru. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun kemudian berkata, kita menghadapi persoalan yang khusus. Karena itu bersiaplah. Mungkin kita memerlukan penyelesaian yang khusus kali ini. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia tersenyum sambil meraba senjatanya. Aku ingin menangkap tuyul guru. Pest, gurunya berdesis. Keduanya menjadi tegang. Apalagi pengawas yang masih duduk di tempatnya. Lukanya rasa-rasanya menjadi semakin parah dan wajahnya pun bertambah pucat. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi semakin ketakutan. Yang berbaring semakin rapat bersembunyi di bawah selimut. Dengan demikian maka suasana di dalam barak itu benar-benar dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Nafas-nafas menjadi sesak, dan darah serasa berhenti di urat nadi, karena jantung telah berhenti berdenyut. Sejenak kemudian suara gemerincing itu menjadi semakin dekat. Agaknya beberapa langkah saja dari dinding barak. Tetapi justru dinding belakang. Dan akhirnya suara gemerincing itu tidak beringsut lagi. Meskipun suaranya menurun, tetapi setiap orang di dalam barak itu sadar bahwa hantu-hantu itu masih tetap berada di belakang barak mereka. Sejenak kemudian, jantung mereka serasa terlepas dari tangkainya ketika dari belakang barak itu terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh, seperti suara seorang kakek yang sedang kegirangan. Atau di dalam pendengaran orang-orang yang ketakutan itu, seperti suara hantu yang mendapat sesosok mayat baru. Mengerikan sekali. Dan suara itu ternyata terdengar berkepanjangan tidak henti-hentinya. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Bahkan rasa-rasanya untuk menarik nafas pun tidak ada lagi kesempatan. Udara di dalam barak itu menjadi terasa aneh, seperti udara tanah pekuburan. Pemimpin pengawas yang terluka itu masih duduk di tempatnya. Namun seakan-akan ia sudah membeku oleh suara yang mengerikan itu. Beberapa kali ia mencoba menghalaukan cengkaman perasaan itu dengan nalar dan pertimbangan-pertimbangan sehatnya. Namun setiap kali ia gagal. Dan tubuhnya pun menjadi gemetar pula karenanya. Kiai Gringsing menjadi tegang sejenak. Hantu-hantu itu dengan sengaja mendekati dan mengganggu barak itu. Bagi Kiai Gringsing itu adalah suatu pertanda, bahwa yang datang bukanlah hantu-hantu kecil seperti yang dikatakannya. Mereka pasti sudah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Hantu-hantu itu pasti sudah tahu bahwa di barak itu ada Agung Sedayu dan Suandaru yang telah berhasil mengalahkan beberapa orang dari antara mereka yang diliputi oleh rahasia itu. Karena itu, apabila mereka dengan sengaja datang ke barak ini, mereka pasti sudah memperhitungkannya. Mereka ternyata mendatangi barak ini, desis Kiai Gringsing. Suandaru menganggukkan kepalanya.
Tetapi ia tidak menjawab. Hati-hatilah, desis gurunya, kalau mereka berani berbuat demikian, mereka pasti sudah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Bahkan mungkin berdasarkan atas perhitungan mereka karena para pengawas telah menghubungi pusat tanah Mataram. Suandaru masih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari kata-kata gurunya. Hantu-hantu itu pasti sudah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Karena itu, ia memang harus berhati-hati. Kau sudah menelan sebutir obat siang tadi. Obat itu pasti masih berpengaruh atasmu. Apabila kau tersentuh racun dari hantu-hantu yang barangkali karena putus asa atau kehabisan akal akan menyerang kita, kau masih dapat bertahan, demikian juga Agung Sedayu. Kita di sini tidak tahu apa saja yang dikerjakannya sekarang. Suandaru memandang gurunya sejenak, lalu, apakah kita akan menunggu mereka, atau kita akan keluar dari barak ini? Kita akan melihat perkembangan keadaan. Belum lagi Kiai Gringsing diam sama sekali, terdengar suara tertawa itu meninggi. Kemudian melengking mengerikan. Dari sela-sela suara yang masih berkepanjangan itu terdengar suara yang lain, "Heh penghuni barak yang bodoh." Ternyata suara itu benar-benar telah mengguncang setiap hati, sehingga beberapa orang hampir menjadi pingsan karenanya. Mereka menjadi semakin ketakutan mendengar suara yang bercampur baur di belakang barak mereka itu. Ada kesalahan yang besar yang telah kalian lakukan, suara itu masih menggetar di antara suara tertawa yang tidak terputus. Aneh guru, Suandaru tiba-tiba berdesis. Apa yang aneh, bertanya gurunya. Suara itu, bagaimana mungkin seseorang dapat berbicara sambil tertawa dengan suara yang melengking-lengking itu? Kau yang aneh? Kenapa aku? Seharusnya kau tidak bertanya demikian. Apakah ada ketentuan dari manapun, bahwa hantu-hantu tidak boleh datang berdua, bertiga atau barangkali berpuluh-puluh yang telah mengepung barak ini? Oh, Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya pula. Iya, mereka pasti datang dalam jumlah yang cukup. Dalam pada itu suara dari belakang barak itu berkata terus, karena itu, kami menuntut agar kalian menyesali kesalahan itu. Suara itu seakan-akan bergema di seluruh ruangan barak yang membujur panjang itu, dan singgah di setiap telinga sehingga orang-orang yang ada di dalamnya menjadi semakin ketakutan. Seandainya tubuh mereka disayat pisau pun agaknya tidak akan dapat menitikkan setetes darah yang masih merah. Kalian telah membuat beberapa kematian justru orang-orang yang dapat mengerti tentang kami. Justru orang-orang yang paling baik di antara kalian, dan yang bersedia bersama dengan kami. Orang-orang itulah yang selama ini menjadi jembatan di antara kita. Tetapi orang-orang itu justru sudah kalian bunuh, suara itu berhenti sejenak. Dan yang terdengar kemudian bagaikan seekor harimau yang menggeram. Lalu, sudah tentu kami akan menuntut balas. Mereka adalah orang-orang yang baik, sehingga karena itu nilai mereka bagi kami berbanding 1/10. Seorang dari orang-orang yang baik itu, akan kami tuntut ganti 10 orang dari antara kalian. Tubuh-tubuh yang terbaring di dalam barak itu menjadi semakin gemetar. Tidak seorang pun yang berani bergerak sama sekali. Apalagi setelah mereka mendengar tuntutan hantu-hantu itu. Maka rasa-rasanya nyawa mereka telah berada di ubun-ubun. Seorang yang tidak tahan lagi mendengar suara-suara itu ternyata telah jatuh pingsan tanpa ada yang mengetahuinya, karena selimut yang menutup seluruh tubuhnya. Ayo, berkata hantu itu, siapakah yang akan mati lebih dahulu saat ini? Suara itu berhenti sejenak seakan-akan memberi kesempatan kepada orang-orang di dalam barak itu untuk berpikir. Tetapi kemudian suara itu berkata, namun demikian, kami masih memberi kesempatan kepada kalian untuk minta maaf kepada kami dengan satu syarat. Menyerahkan orang-orang gila yang ada di dalam barak kalian itu kepada kami. 3 orang ayah beranak itu harus menjadi tumbal apabila kalian menghendaki keselamatan. Barak itu menjadi hening. Ketakutan yang sangat telah mencengkam mereka, seperti kesepian yang dipenuhi oleh suasana maut yang telah membayangi setiap perasaan. Kiai Gringsing dan Suandaru menjadi semakin tegang. Sejenak mereka saling berpandangan. Tanpa berjanji mereka hampir berbareng berpaling kepada pemimpin pengawas yang bersandar di sudut. Orang-orang di dalam barak itu kemudian mendengar hantu di luar berteriak dengan suara yang mengguncang jantung. Ayo! Kalau kalian tidak bersedia menyerahkan 3 orang itu, kalian akan mengalami nasib yang jelek. Sedikitnya 20 orang akan mati dengan cara yang sangat mengerikan buat manusia, tetapi menyenangkan buat hantu-hantu. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan tanggapan.
Kenapa kalian diam saja? Teriak hantu-hantu itu, apakah kalian tidak rela? Kalau begitu, bersiaplah. 20 orang akan mati. Oh tidak, 25. Aku memerlukan 25 orang. Mereka akan menjadi budak-budak di dunia kami. Dunia halus dengan wadak-wadak mereka supaya kami dapat menyakiti setiap saat. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan hantu-hantu itu berkata selanjutnya, aku memberi waktu kalian untuk berpikir sejenak. Suasana yang aneh telah mencekam barak itu. Beberapa orang tiba-tiba beringsut di tempatnya. Perlahan-lahan mereka menarik selimut mereka, dan dari sela-sela jari tangan, mereka mencoba mencari Kiai Gringsing dan anak-anaknya. Yang mereka lihat kemudian adalah teruna podang itu duduk hanya dengan satu anaknya karena anaknya yang lain pergi ke barak sebelah bersama seorang tamunya. Dalam ketegangan itu ternyata telah terjadi pergolakan di setiap dada. Ketakutan yang dahsyat telah mendorong mereka untuk berpikir, apakah mereka akan menyerahkan orang tua bersama kedua anak-anaknya itu. Tanpa dikehendaki, dua orang yang menjengukkan kepalanya saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak segera berbuat apa-apa. Sementara itu, pemimpin pengawas yang terluka masih juga bersandar dinding. Ia mencoba dengan segenap kemampuan akalnya untuk menentang permintaan hantu-hantu itu. Perlahan-lahan ia berhasil menguasai perasaannya, sehingga akhirnya ia berketetapan bahwa permintaan itu adalah permintaan yang sangat gila. Hantu yang manapun tidak akan sempat memberikan pilihan semacam itu. Seandainya mereka mempunyai kekuasaan, maka mereka akan dapat berbuat sekehendak hati mereka tanpa pertimbangan-pertimbangan yang sangat memuakkan itu. Meskipun demikian, bayangan keraguan-raguan masih mengabut di kepalanya, sehingga pemimpin pengawas itu masih belum berbuat apa-apa. Ketegangan yang memuncak itu pun akhirnya telah mengusik setiap orang yang berbaring di dalam barak itu. Setiap orang menginginkan agar dirinya sendiri diselamatkan, meskipun karena itu, orang lain harus dikorbankan. Di dalam pilihan yang demikian seseorang akan berpijak pada sifat manusiawi. Bertahan diri dengan cara apapun juga hanya orang-orang yang memiliki kelebihan hakiki sajalah yang sanggup menyingkirkan sifat itu, dan bersedia berkorban untuk kepentingan orang lain. Perasaan yang demikian, adalah perasaan kasih yang tertinggi yang dimiliki oleh seseorang untuk sesamanya, meskipun kadang-kadang seseorang tidak tepat meletakkan dasar pertimbangan, sehingga dengan pahit terjadi pengorbanan tulus yang sia-sia. Demikianlah yang sedang bergolak di setiap hati orang-orang di dalam barak itu. Mereka lebih senang mengorbankan 3 orang seperti yang diminta oleh hantu-hantu itu. Bukan karena mereka memperhitungkan bahwa 3 itu jauh lebih sedikit dari 20 apalagi 25, tetapi karena yang 3 orang itu bukanlah diri mereka sendiri. Yang 3 itu adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh hantu-hantu. Bahkan seandainya korban akan dituntut jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih banyak dari 25. Tetapi yang lebih dari 25 itu bukan diri mereka sendiri, mereka pun pasti akan memilih jumlah itu namun suasana di dalam barak itu masih tetap sepi meskipun terasa dibakar oleh keterangan yang memuncak. Semua orang telah memandang Kiai Gringsing yang masih tetap duduk di tempatnya dari sela-sela selimut yang mereka singkapkan. Tiba-tiba mereka terkejut karena suara di luar menyentak, "Hei, apakah kalian sudah mendapat pilihan?" Tidak ada jawaban sama sekali. Aku masih memberi kesempatan kepada kalian. Yang harus kalian lakukan di dalam pilihan ini adalah, apabila kalian memilih mengorbankan 3 orang itu, segera lakukanlah. Bunuhlah mereka. Atau setidak-tidaknya usirlah mereka keluar. Kami akan menangkap dan membantu kalian membunuh mereka di dalam kegelapan. Kami tidak senang berada di dalam cahaya lampu yang silau, meskipun apabila perlu kami dapat memadamkannya. Tetapi kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian yang akan menjadi korban. 25 orang? Mungkin kau atau anak-anakmu atau saudara-saudaramu atau kalian semuanya sekeluarga. Dada orang-orang di dalam barak itu mulai bergolak. Perasaan mereka yang kabur menjadi semakin gelap, sehingga tiba-tiba salah seorang yang ketakutan tanpa dapat dikekang berteriak, "Kita bunuh mereka! Kita bunuh mereka!" Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Tidak mungkin melawan orang-orang bodoh yang tidak berdaya itu. Meskipun ia dapat berbuat apa saja, tetapi ia tidak akan dapat mengorbankan mereka di dalam kebodohannya itu. Sehingga dengan demikian, Kiai Gringsing justru menjadi bimbang sejenak.
Namun dalam pada itu, selagi Kiai Gringsing, Suandaru dan pemimpin pengawas itu dicengkam oleh keraguan-raguan, terdengarlah di luar suara lain yang besar berkumandang di udara, "Hei hantu-hantu kerdil, apakah kerja kalian di situ? Kalian hanya dapat menakut-nakuti tikus-tikus kecil itu. Ketahuilah, aku adalah Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi." Suara itu ternyata telah menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Bahkan Kiai Gringsing dan Suandaru pun menjadi tegang sejenak. Ketika mereka berpaling kepada pengawas yang duduk dengan lemahnya, mereka melihat pemimpin pengawas itu beringsut dari tempatnya. Belum lagi seseorang sempat berbuat apapun, suara itu terdengar lagi, "Hei hantu-hantu yang tidak tahu adat. Aku sudah mengadakan pembicaraan dengan rajamu. Sekarang kalian berbuat menurut kehendakmu sendiri." Malam serasa menjadi bertambah sepi dan tegang. Dan suara itu masih berkata, "Adalah perbuatan yang terkutuk sekali apabila kau menuntut ganti orang-orang yang berpihak kepadamu itu sejumlah 25 orang, atau 3 orang ayah beranak itu. Aku adalah Kiai Dadang Wesi. Aku sudah berjanji untuk melindungi mereka dari ancaman siapapun juga. Termasuk ancaman orang-orang, hantu-hantu gila seperti kalian. Sebab dengan perbuatan kalian itu, kalian telah menodai nama dan kuasa hantu-hantu yang sebenarnya. Sebagai utusan dari Gunung Merapi, aku memperingatkan, agar kalian melepaskan tuntutan kalian itu." Orang-orang di dalam barak itu pun menjadi kian membeku. Orang yang sudah terlanjur berteriak untuk membunuh ketiga ayah beranak itu pun seakan-akan telah mematung di tempatnya. Hatinya benar-benar telah terguncang. Sama sekali tidak disangkanya, bahwa di luar baraknya ada jenis hantu yang lain, yang juga pernah didengarnya. "Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi, apakah kalian tidak ingin mengurungkan tuntutan kalian itu?" Masih terdengar suara dari hantu yang menyebut dirinya bernama Kiai Dandang Wesi. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Suara tertawa yang melengking-lengking itu pun telah lenyap seperti disapu angin malam yang bertiup dari selatan. Orang-orang di dalam barak itu bagaikan sabut yang diguncang ombak di lautan yang luas. Perasaan mereka benar-benar telah terombang-ambing tanpa dapat mereka kendalikan lagi. Beberapa orang di antara mereka sudah tidak dapat mempergunakan nalar, sehingga meskipun mereka masih tetap sadar, tetapi mereka tidak lebih dari sesosok tubuh yang kosong sama sekali. Mereka yang masih sadar, tiba-tiba saja mendengar desis dan bisik yang lembut di belakang gardu. Tetapi mereka tidak dapat menangkap sama sekali apa yang sedang diperbincangkan. Tetapi terbayang di dalam angan-angan mereka, beberapa sosok hantu sedang berdiri termangu-mangu, menghadapi jenis hantu yang lain, yang mempunyai kuasa yang sama dengan mereka. Perlahan-lahan pemimpin pengawas yang terluka itu beringsut mendekati Kiai Gringsing yang duduk tegang di samping Suandaru. Tetapi ketika ia sudah berada beberapa jengkal dari orang tua itu, pemimpin pengawas itu masih juga tetap terdiam. Sejenak kemudian malam kembali disayat oleh suara yang dalam dan berat. "Apa katamu hei hantu-hantu kecil jerangkong, tetekan, tuyul, culi dan wedon-wedon cengeng? Ayo, aku memberi kalian waktu sejenak. Kalau kalian tidak pergi dari tempat itu, aku, Kiai Dandang Wesi akan bertindak. Aku tahu bahwa pemimpin-pemimpinmu tidak akan senang atas tindakanku ini, tetapi pemimpin-pemimpinmu yang tertinggi pasti akan berterima kasih kepadaku." Persetan, tiba-tiba terdengar suara dari belakang barak. Tetapi sebelum dilanjutkannya, di kejauhan terdengar suara menyahut, "Ya. Kalian memang setan-setan." "Diam!" Suara di belakang gardu itu berteriak, "Kami bukan saja terdiri dari hantu-hantu kecil. Ya, aku memang melihat di antara kalian ada genderuwo. Tetapi sudah tentu genderuwo yang bengal. Yang tidak tunduk kepada atasannya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Tinggalkan tempat itu, atau aku akan membakar kalian dengan api neraka yang paling panas. Kalian tahu, bahwa aku dapat menceburkan kau ke kawah Gunung Merapi? Jangan membual. Aku tetap pada pendirianku. Aku akan membunuh tidak saja 25 orang. Tetapi semua orang di dalam barak ini. Kau mengundang bencana bagi seluruh alas Mentaok. Itu berarti perang dengan Gunung Merapi dan pegunungan di sekitarnya, Merbabu dan pegunungan Somawana, Gajah Mungkur sampai ke hutan Kedung Pati. Dan ini sama sekali tidak dikehendaki oleh raja kalian." Sejenak tidak ada jawaban. Kembali terdengar suara berbisik di belakang gardu. Seakan-akan hantu-hantu itu sedang merundingkan apa yang sebaiknya dilakukannya. "Ingat," teriak suara di kejauhan, "kalian berdiri sendiri.
Alas Tambak Baya, Ereng-Ereng Kali Praga dan daerah Gunung Sepikul pun tidak sependapat dengan cara kalian. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, namun bersama-sama dengan kami mereka akan merupakan lawan yang berat bagi Alas Mentaok. Apalagi dendam yang membara di hati mereka tidak akan dapat dipadamkan untuk waktu yang berabad-abad karena tindakan kalian selama ini. Mereka selalu terdesak dan kalian hinakan sebagai hantu-hantu yang tidak mempunyai kekuasaan halus seperti kalian. Ketegangan rasa-rasanya telah menghanguskan setiap jantung dari orang-orang yang tinggal di dalam barak itu. Mereka tidak tahu, apakah mereka berpengharapan atau menjadi semakin ketakutan mendengar percakapan hantu-hantu itu. Hanya Kiai Gringsing dan Swandaru sajalah yang semakin lama justru menjadi semakin tenang. Bahkan Swandaru menjadi tersenyum ketika ia mendengar suara hantu di kejauhan menjadi serak, bahkan kemudian terbatuk-batuk. Agaknya kita sudah harus mulai, desis Kiai Gringsing. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Bertanya pemimpin pengawas itu. Kalau hantu-hantu itu benar-benar akan bertempur, kita tidak akan dapat tetap tinggal diam di sini. Pemimpin pengawas itu memandang Kiai Gringsing dengan heran. Ia tidak segera mengerti maksud orang yang menyebut dirinya bernama Truna Podang itu. Kisanak, berkata Kiai Gringsing itu kemudian, agaknya hantu-hantu itu sudah sampai pada puncak kesabarannya. Mereka memerlukan aku dan kedua anak-anakku. Tetapi seperti yang dijanjikan maka Kiai Dandang Wesi benar-benar akan melindungi kita di sini. Dan aku percaya bahwa kuasa Kiai Dandang Wesi itu tidak kalah dari hantu-hantu kerdil itu. Pemimpin pengawas itu mengerutkan keningnya. Sedang Kiai Gringsing berkata terus, kini kepada seisi barak, nah, sekarang siapakah di antara kalian yang masih ingin membunuh aku? Suaranya justru menjadi lantang dan teras. Seakan-akan dengan sengaja diperdengarkan kepada hantu-hantu itu, di sini selain hantu-hantu kerdil itu ada juga hantu-hantu lain yang lebih dekat dari manusia, yaitu Kiai Dandang Wesi. Bukan sekedar wadon cengeng atau jerangkong kurus, tetapi Kiai Dandang Wesi adalah perayangan. Jenis hantu tertinggi yang menguasai daerah Gunung Merapi. Omong kosong, tiba-tiba terdengar suara di belakang barak. Ternyata hantu-hantu yang mendengar suara Kiai Gringsing itu telah membantah langsung pernyataan orang tua itu, aku tetap pada pendirianku. Membunuh kalian atau 3 orang ayah beranak. Bagus, berkata Kiai Gringsing, aku serahkan kepada isi barak ini. Membunuh aku atau kalian terbunuh. Tetapi siapa yang membunuh aku, maka Kiai Dandang Wesi akan membalas sampai 7 keturunan. Kalian akan ditumpas kelor dengan bayi-bayi kalian. Swandaru yang berada di samping Kiai Gringsing hampir tidak dapat menahan tertawanya, ia merasa seakan-akan melihat suatu pertunjukan lelucon yang sangat menarik, sehingga gurunya tidak lagi sempat meneliti kata-katanya. Bagaimana mungkin orang dapat menumpas sampai 7 turunan? Kalau 1 turunan sudah ditumpas, maka tidak akan ada keturunan kedua apalagi sampai ke-7. Namun demikian Swandaru masih tetap berusaha untuk tidak merusak suasana. Ia tidak mau dengan tiba-tiba saja menghentakkan ketegangan yang masih mencengkam, supaya perasaan orang-orang di dalam barak itu tidak tersentak-sentak. Tetapi Swandaru tahu benar, apa yang sedang terjadi di luar barak. Ia tidak dapat dikelabuhi, bahwa suara di kejauhan yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi adalah suara Agung Sedayu. Agaknya Agung Sedayu yang pernah mendengar nama Kiai Dandang Wesi dari gurunya dan mendengar ceriteranya, segera mengambil alih persoalan. Agung Sedayu sadar, bahwa karena gurunya berada di dalam barak itu, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi hantu-hantu itu dengan cara yang serupa. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, bisik Sumangkar yang berjongkok di samping Agung Sedayu di balik rimbunnya dedaunan. Agung Sedayu meraba lehernya yang sakit karena ia harus berteriak-teriak dengan nada suara yang rendah dan dalam. Sambil menelan ludahnya ia memandang Sumangkar yang keheran-heranan. Kita sedang bermain hantu-hantuan, desis Agung Sedayu kemudian, agaknya guru sudah dapat menangkap apa yang aku lakukan. Tetapi bagaimana dengan hantu-hantu itu? Seperti yang kita lihat. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Hanya ada 2 di antara mereka yang memakal pakaian seperti hantu. 2 orang itulah yang apabila terpaksa harus menampakkan dirinya. Tetapi yang lain, yang bersembunyi di kegelapan itu sama sekali tidak menyerupai hantu. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia melihat 5 atau 6 orang mengendap-endap di belakang barak, ditambah dengan 2 sosok hantu yang tinggi dan berkepala jerangkong. Permainan mereka hampir habis, desis Agung Sedayu.
Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, apalagi yang akan mereka lakukan, gumam Agung Sedayu. Agung Sedayu dan Sumangkar pun merayap semakin dekat. Tiba-tiba saja Agung Sedayu memungut sebuah batu. Ia melihat hantu-hantu itu mulai melempari Barak dengan batu-batu pula. Aku akan membalas, desis Agung Sedayu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan membidik yang tinggi, Agung Sedayu pun kemudian dengan sekuat tenaga melempar hantu yang berkepala tengkorak itu. Demikian kerasnya, sehingga gemeletuk batu yang mengenai tengkorak itu telah mengejutkan sekelompok orang-orang itu. Apalagi, hantu yang berkepala tengkorak itu menjadi sedemikian terkejutnya, sehingga tanpa sesadarnya ia mengaduh. Pest, desis kawannya. Namun batu yang lain telah mengenai punggung salah seorang di antaranya. Nah, teriak Agung Sedayu, marilah kita berperang dengan batu. Kalian jangan melempari Barak itu. Akulah Kiai Dandang Wesi. Suasana menjadi hening dan kian menegang. Orang-orang di dalam Barak sudah hampir menjadi pingsan seluruhnya, kecuali Kiai Gringsing, Suandaru dan pemimpin pengawas itu, ketika beberapa butir batu berjatuhan menembus atap daun ilalang, apalagi ketika mereka mendengar hantu-hantu itu berkata, sebentar lagi aku akan menjatuhkan batu-batu yang membara. Barak ini akan terbakar dan kalian akan terpanggang di dalamnya. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara di kejauhan, suara hantu yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi. Dan suara di kejauhan itu berkumandang lagi, kalau kalian menjatuhkan batu-batu yang membara, aku akan melimpahkan hujan yang deras. Batu-batumu tidak akan berguna sama sekali. Aku akan mendatangkan angin prahara Barak ini akan hancur bersama isinya. Aku akan menciptakan tirai yang tidak kasat mata, angin prahara itu tidak akan menyentuh selembar ilalang pun di atap Barak itu. Suasana yang tegang menjadi semakin tegang. Bahkan Suandaru yang ada di dalam Barak itu pun mulai mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa seterusnya ia tidak akan dapat untuk tetap berdiam diri duduk sambil mendengarkan hantu-hantu itu berbantah. Dan dengan dada yang bergejolak ia mendengar hantu-hantu di belakang Barak itu berteriak, omong kosong. Kalau kau benar-benar hantu dari Gunung Merapi dan mempunyai kuasa untuk menciptakan hujan dan angin, apalagi tirai yang tidak kasat mata, ayo, segera tunjukkanlah kepada kami. Kami hanya akan melakukan kalau kalian mendahului. Kami bukan sejenis tuyul yang suka menyombongkan diri tanpa alasan. Nah, mulailah dengan batu-batu yang membara. Lihat, langit sudah mulai mendung. Pest, desis Sumangkar perlahan-lahan, bintang bertaburan di langit. Oh, Agung Sedayu menengadahkan kepalanya. Tetapi sejenak tidak ada suara yang menyahut. Namun demikian Agung Sedayu harus mulai menyiapkan dirinya menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain. Hantu-hantu itu agaknya sudah mulai jemu berdebat. Mereka harus berbuat sesuatu. Paman Sumangkar, bisik Agung Sedayu, maaf kalau kedatangan Paman di sini akan disambut dengan permainan yang barangkali tidak menyenangkan bagi Paman. Tetapi apa boleh buat? Agaknya kami sudah tidak akan dapat menunda lagi. Siang tadi beberapa pengawas telah pergi ke pusat pemerintahan di Tanah Mataram. Agaknya hal itu sangat berpengaruh pada mereka. Mungkin mereka menemukan bahan-bahan atau persoalan-persoalan yang memaksa mereka untuk segera bertindak malam ini. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebelum ia menjawab, dilihatnya bayangan hantu-hantu di dalam keremangan malam itu mulai bergerak-gerak memencar. Mereka sudah mulai, desis Agung Sedayu. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya, jadi apa yang akan Kia lakukan sekarang? Menghadapi mereka, bisik Agung Sedayu. Bertempur. Agung Sedayu memandang Sumangkar sejenak. Ia sadar bahwa orang tua itu masih lelah karena perjalanannya. Seharusnya ia beristirahat dan tidur nyenyak. Tetapi kini ia mau tidak mau harus melibatkan diri di dalam perkelahian yang mungkin akan terjadi. Maaf Paman. Apakah Paman masih sangat lelah? Akhirnya Agung Sedayu bertanya. Pertanyaanmu aneh Ger. Tetapi baiklah aku menjawab. Aku tidak lelah. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berbisik pula, mereka akan mengepung kami di sini. Ya. Hantu yang berkepala tengkorak itu sudah melepas kepalanya. Mungkin ia merasa terganggu apabila ia harus berkelahi sambil memegang tangkai kepalanya itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, kini ia benar-benar harus bersiap menghadapi segala kemungkinan.
Seperti pesan gurunya bahwa ia harus berhati-hati kalau hantu-hantu itu datang lagi, berarti mereka sudah siap menghadapi orang-orang di dalam barak yang sudah mereka ketahui kekuatannya. Yang telah dapat mengalahkan orang-orangnya yang ada di antara orang-orang yang tinggal di dalam barak itu, bahkan yang ada di antara para pengawas. Dengan demikian, mereka pasti yakin akan dapat mengatasi kekuatan yang ada di barak ini. Ternyata dugaan Agung Sedayu itu benar. Hantu-hantu itu telah merayap memencar dan berusaha mengepung Agung Sedayu yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi. Dari ternyata pula bahwa jumlah mereka lebih banyak dari yang disangka. Di dalam gelapnya malam Agung Sedayu dari Sumangkar tidak dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah mereka. Namun ketika bayangan itu mulai memisah diri dan bergeser dari tempat mereka bersembunyi, tampaklah bahwa jumlah mereka cukup banyak. "Berapa orang paman?" bertanya Agung Sedayu. Sumangkar menggelengkan kepalanya. Tetapi ia berbisik, "Lebih dari 10. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Di barak ini kini ada 4 orang yang akan dapat bekerja bersama, sedang pemimpin pengawas yang terluka itu pasti masih belum dapat berbuat banyak tanpa berjanji, maka Sumangkar dan Agung Sedayu pun merenggang 2 langkah. Mereka menghadap ke arah yang berlawanan untuk dapat mengawasi seluruh keadaan di sekitar mereka. Namun malah menjadi sangat gelap. Sejenak mereka tidak melihat sesuatu selain hitamnya malam dan bintang-bintang di langit. Namun lambat laun mereka melihat dari daunan yang bergerak-gerak beberapa langkah di hadapan mereka. Telinga mereka yang tajam pun mulai mendengar desir ranting-ranting yang tersibak. "Mereka sudah mulai," bisik Sumangkar yang mundur setapak mendekati Agung Sedayu. "Apakah yang harus aku lakukan? Menangkap atau mengusir mereka?" "Kita ingin menangkap hantu paman. 1 atau 2 di antara mereka. Kita ingin mendapat keterangan." "Bagaimana dengan gurumu dan Suandaru? Kalau mereka tahu apa yang terjadi, mereka pasti tidak akan tinggal diam." Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," desisnya. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri. Tetapi medan di sekitar mereka tidak menguntungkan. Pepohonan perdu agak terlampau rimbun, sehingga pasti akan mengganggu. Namun mereka masih tetap menunggu di tempatnya. Mereka mengangkat wajah ketika mereka mendengar salah seorang dari hantu-hantu itu berkata, "Menyerahlah. Kalian tidak akan dapat lari lagi." Sejenak Sumangkar dan Agung Sedayu saling berpandangan. Namun mereka tidak akan segera mengatakan sesuatu, apalagi menjawab ancaman hantu-hantu yang agaknya telah mengepung mereka. "Menyerahlah," terdengar lagi suara itu. Tetapi Agung Sedayu dan Sumangkar masih tetap berdiam diri. Bahkan mereka mencoba menahan nafas mereka agar tidak segera dapat dikenal tempat mereka bersembunyi. Dalam pada itu, di dalam barak Kiai Gringsing dan Suandaru menjadi berdebar-debar menanggapi perkembangan keadaan. Dari kata-kata yang didengarnya, mereka dapat membayangkan apakah yang kini sedang berkecamuk di belakang barak itu. Agaknya hantu-hantu itu sudah mulai mengancam dan bahkan siap untuk menyerang. Kiai Gringsing yang tidak mengetahui imbangan kekuatan mereka menjadi cemas. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Aku akan melihat apa yang sudah terjadi." Tetapi, pengawas itu menjadi ragu-ragu. "Aku dan anakku ini tidak akan dapat tinggal diam. Kalau mereka ingin menelan kami sebagai ganti isi barak ini, kami tidak akan berkeberatan. Tetapi aku yakin, bahwa Kiai Dandang Wesi itu benar-benar akan melindungi kami di sini." Kiai Gringsing tidak menunggu jawaban. Ia masih sempat melihat beberapa wajah yang tersembul dari selimut mereka. Tetapi wajah-wajah itu adalah wajah-wajah yang pucat. Orang-orang di dalam barak itu sama sekali sudah tidak tahu lagi bagaimana mereka akan menanggapi keadaan. Namun justru karena itu maka mereka tidak dapat menilai apakah sebenarnya yang sedang terjadi. "Tinggallah di sini," berkata Kiai Gringsing kepada pemimpin pengawas itu. "Apakah kalian benar-benar akan melihat apa yang akan terjadi di luar?" "Ya." "Hati-hatilah. Kita sama sekali tidak tahu apakah yang sesungguhnya terjadi. Aku menjadi sangat bingung dan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Tinggallah di sini. Kau sedang terluka. Aku kira, aku tidak akan mengalami apapun." Kiai Gringsing tidak menunggu jawaban pemimpin pengawas itu. Ia pun segera berdiri dan melangkah keluar pintu, diikuti oleh Suandaru. Namun di serambi mereka berhenti sejenak.
Kiai Gringsing mencoba menebarkan pandangan matanya ke sekeliling halaman barak itu. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Malam semakin lama menjadi semakin gelap. Hati-hatilah Swandaru, berkata Kiai Gringsing, kita akan berusaha mendekati mereka di belakang barak. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Keduanya pun kemudian menuruni tangga serambi. Orang-orang yang berada di serambi itu sama sekali tidak berani menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bahkan jarinya pun tidak. Kiai Gringsing dan Swandaru pun kemudian mengendap-endap melekat dinding samping barak itu menuju ke belakang. Di sudut mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan suara-suara yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka. Dalam pada itu mereka mendengar suara, jangan mencoba mengelak lagi. Nasibmu sudah kami tentukan. Agung Sedayu dan Sumangkar masih tetap berdiam diri. Tetapi mereka sudah bersiaga sepenuhnya. Apabila hantu-hantu itu mendekat, maka mereka telah siap menyerang mereka dan kemudian bertempur melawan sejumlah hantu-hantu itu. Ayo, terdengar hantu-hantu itu berteriak, kenapa kau diam saja? Apakah Kiai Dandang Wesi sudah mati, atau sudah lari kembali ke Gunung Merapi? Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Tetapi sebelum ia berbuat sesuatu, tiba-tiba di kejauhan, di sudut barak yang gelap terdengar suara yang aneh. Semakin lama semakin keras. Akhirnya meledaklah suara tertawa yang berkumandang, hei hantu-hantu bodoh. Apakah yang kau tunggui di situ? Aku sudah di sini. Akulah Kiai Dandang Wesi. Suara itu benar-benar telah mengejutkan hantu-hantu yang sudah mengepung Agung Sedayu dan Sumangkar. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa suara itu telah berpindah ke sudut barak. Sehingga karena itu, mereka terdiam sejenak tanpa dapat berbuat sesuatu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ketika Sumangkar memandanginya, ia mengangguk kecil. Agaknya kedua orang itu segera dapat mengetahui bahwa suara itu pasti suara Kiai Gringsing atau Swandaru yang telah dapat membayangkan suasana yang telah terjadi. Suasana di belakang barak itu menjadi hening sesaat. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang semakin lirih di sudut barak itu. Apakah kalian benar-benar berusaha melawan Kiai Dandang Wesi? Suara di sudut barak itu terdengar lagi. Kali ini melengking-lengking. Agung Sedayu dan Sumangkar pun kemudian bersembunyi semakin rapat. Mereka berjongkok di dalam rimbunnya daun perdu. Dengan susah payah mereka mencoba mengatur jalan pernafasan mereka, supaya hantu-hantu yang mengepung mereka tidak dapat mendengarnya. Heh, apakah kalian sedang berburu jengkerik? Suara di sudut barak itu terdengar pula. Kalau kalian ingin melawan Kiai Dandang Wesi, kemarilah. Mungkin satu dua di antara kalian pernah bertemu dengan Kiai Dandang Wesi. Sejenak kemudian di sudut halaman itu tampaklah bayangan hitam yang tidak berbentuk, melenting-lenting disentuh oleh cahaya obor yang menerobos sela-sela dinding barak. Tetapi kemudian seakan-akan tenggelam kembali ke dalam kegelapan di sudut. Suasana di belakang barak itu terasa menjadi semakin tegang. Selain suara tertawa yang aneh dari Kiai Dandang Wesi, tidak ada seorang pun yang berbicara. Karena semuanya terdiam, maka sejenak kemudian Kiai Dandang Wesi itu berkata pula, kenapa kalian sekarang diam? Apakah hantu-hantu alas mentaok sudah mati, atau sudah lari bersembunyi? Masih belum ada jawaban. Namun sejenak kemudian Agung Sedayu dan Sumangkar mendengar gemerisik di dekat mereka. Agaknya beberapa orang sedang merangkak-rangkak saling mendekati. Keduanya semakin mengerutkan tubuh mereka. Apalagi ketika ternyata beberapa orang berhenti di dekat keduanya. Dan Agung Sedayu serta Sumangkar itu pun kemudian mendengar beberapa orang saling berbisik, gila. Apakah kalian percaya bahwa yang datang itu benar-benar hantu Gunung Merapi? Tidak ada seorang pun yang menyahut. Aku masih ingin membuktikannya. Mungkin orang-orang gila itu telah mencoba memancing kita. Mereka juga tidak percaya kepada hantu-hantu alas mentaok, sehingga mereka mempergunakan cara yang sama untuk mengatasi ketakutan orang-orang di barak itu. Tetapi mereka baru saja berada di tempat ini atau di sekitarnya. Tiba-tiba saja ia sudah berada di sudut barak selagi kita sedang mengepungnya. Sejenak mereka terdiam namun kemudian seseorang di antara mereka berkata, marilah kita buktikan. Seandainya benar kita berhadapan dengan hantu Gunung Merapi, kita pun tidak boleh menyerah. Maka Agung Sedayu dan Sumangkar pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia mendengar hantu-hantu yang sedang berbincang itu bergeser dari tempatnya. Kalau saja tanpa mereka sadari mereka melanggarnya, maka semuanya pun harus segera dimulai.
Tetapi mereka ternyata meninggalkan tempat itu tanpa mengetahui kehadiran Agung Sedayu dan Sumangkar. Mereka telah merayap mendekati sudut barak. Semakin lama semakin menjauhi Agung Sedayu. Mereka sudah jauh paman, desis Agung Sedayu. Bagaimana dengan kita? Kita pun akan bergeser. Aku harus menyesuaikan diri dengan kegemaran guru bermain-main seperti ini. Kita berpindah tempat. Keduanya pun kemudian berpindah tempat. Dengan hati-hati mereka bergeser mendekati barak. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri menunggu perkembangan keadaan, sementara Kiai Dandang Wesi pun sudah diam pula. Sejenak kemudian maka terdengarlah dari kegelapan suara dari salah seorang yang mengaku hantu-hantu alas Mentaok, Kiai Dandang Wesi. Cobalah tampilkan dirimu, kita akan saling memperkenalkan diri. Aku sudah mengenal rajamu, sahut suara di sudut barak. Tetapi kita belum berkenalan. Mau tidak mau kau harus menunjukkan kepada kami kenyataan tentang hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi. Kami sudah mengepungmu. Kau tidak akan dapat lari lagi. Sejenak mereka menunggu. Tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Heh, jawablah. Apakah kau menjadi ketakutan? Masih belum ada jawaban. Kiai Dandang Wesi, panggil seseorang dari persembunyiannya, kenapa kau diam saja? Tidak terdengar suara apapun. Heh, apakah kau sudah membeku? Sekali lagi hantu-hantu itu dikejutkan oleh suara tertawa di tempat lain. Suara itu semakin lama semakin tinggi. Namun tiba-tiba suara itu terputus. Yang terdengar kemudian adalah kata-katanya, aku di sini. Aku di sini. Heh, siapakah yang kalian cari di situ? Agung Sedayu dan Sumangkar mengerutkan keningnya. Dan mereka segera dapat menebak. Suara itu suara Suandaru. Anak itu senang sekali bermain-main dengan cara ini, desis Agung Sedayu. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Dan mereka pun mendengar suara melengking tinggi. Kalian benar-benar telah menjadi pikun. Heh, apakah hantu-hantu di alas Mentaok itu sudah pada pikun? Atau memang kalian adalah jadi-jadian dari orang-orang yang sudah pikun dan kehilangan akal? Aku di sini. Akulah Kiai Dandang Wesi yang kalian cari. Suara itu terputus sejenak oleh batuk-batuk kecil. Tetapi agaknya Suandaru memang anak bengal, katanya. Maaf, aku sedang terbatuk-batuk. Di Gunung Merapi memang sedang berjangkit penyakit batuk khusus bagi hantu-hantu. Gila, desis Agung Sedayu. Suandaru tidak dapat bermain dengan baik. Ternyata kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan hati orang-orang yang sedang berusaha mengepung Kiai Dandang Wesi. Orang-orang yang menyebut diri mereka hantu-hantu alas Mentaok. Karena itu salah seorang dari mereka segera berteriak. Omong kosong. Kalian mencoba mengelabuhi kami. Aku tahu, kalian bukan terdiri dari seseorang. Ternyata kalian berada di beberapa tempat dan bermain hantu-hantuan. Suandaru masih juga menjawab. Bodoh sekali. Aku adalah Kiai Dandang Wesi. Apakah kau tidak percaya? Dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata kepada Sumangkar. Paman, Suandaru dan guru telah memencar. Sebaiknya aku pun akan memisahkan diri. Kita sudah berada di dalam keadaan yang cukup jelas. Kita akan bertempur. Tetapi sebaiknya kita mencoba untuk menurunkan gelora keberanian mereka. Kalau mereka menjadi agak bingung maka jantung mereka pun akan susut. Sumangkar menganggukkan kepalanya. Hati-hatilah, desisnya. Agung Sedayu pun kemudian merayap menjauhkan diri dari Sumangkar. Permainan mereka akan segera sampai ke puncaknya, dan mereka pun akan segera berbuat sesuatu. Sementara itu, keadaan di belakang barak itu masih saja hening dan tegang. Orang-orang yang menyebut dirinya hantu-hantu alas Mentaok itu masih diliputi oleh keraguan-raguan. Sementara Suandaru pun tidak lagi berteriak-teriak karena lehernya sudah mulai terasa serak. Selagi orang-orang yang berusaha mengepung yang menyebut darinya Kiai Dandang Wesi itu masih diliputi oleh keraguan-raguan, maka terdengar suara melengking di tempat yang lain pula. Suara Agung Sedayu. Ayo, tangkaplah aku. Aku sudah berpindah tempat, sedang kalian masih saja membeku. Apakah dengan demikian kalian akan mampu menangkap kami? Tidak terdengar jawaban. Tetapi Agung Sedayu melihat bayangan yang bergerak-gerak di dalam gelapnya malam. Sejenak kemudian dari dalam rimbunnya dedaunan Agung Sedayu, Suandaru, Kiai Gringsing,
dan Sumangkar yang memencar itu melihat sesuatu yang berkilat-kilat tersembul dari dalam gerumbul. Bahkan kemudian tampak benda itu seakan-akan bercahaya di dalam gelapnya malam. Permainan apa lagi yang sedang mereka lakukan? Bertanya Kiai Gringsing dan murid-muridnya di dalam hati. Ketika cahaya itu kemudian hilang, maka mereka pun melihat bayangan yang lain bergerak-gerak mendekati. Seperti yang diduga oleh Sumangkar. Kira-kira 10 orang. Agaknya benda yang bercahaya itu merupakan tanda untuk mengumpulkan orang-orang mereka. Agung Sedayu menjadi semakin ingin tahu, apakah yang akan mereka percakapkan. Karena itu, ia pun kemudian merayap mendekati kelompok yang telah terkumpul itu. Namun ternyata, bukan saja Agung Sedayu, tetapi juga gurunya, Suandaru dan Sumangkar ingin tahu apa yang akan mereka perbincangkan. Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar salah seorang dari orang-orang itu berkata, "Nah, kita sudah berhasil. Agaknya bukan kita sajalah yang tertarik oleh tanda itu. Agaknya hantu dari Gunung Merapi itu sudah mendekat pula." Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Pasti ada seorang yang berilmu cukup tinggi di antara mereka. Seorang atau bahkan lebih, karena mereka segera menangkap desah nafas orang yang sedang merayap mendekati. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu mengumpat. Ternyata Suandaru yang serak itu tidak berhasil menahan gatal-gatal di lehernya. Ialah agaknya yang telah memungkinkan orang-orang itu mendengar kehadirannya, karena Agung Sedayu pun kemudian berhasil menangkap desah nafasnya. Sehingga dengan demikian Agung Sedayu mengetahui bahwa adik seperguruannya itu juga sudah ada di dekatnya. Dengan hati-hati ia bergeser, mendekati. Tetapi ia tidak berani menyentuhnya. Kalau Suandaru itu terkejut, maka ia pasti akan segera berbuat sesuatu dan kehadiran mereka akan segera diketahui lebih pasti lagi. Ayo, jangan hanya mengintip di dalam gelap. Kemarilah. Kita akan bersama-sama melepaskan kedok kita, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyahut. Agung Sedayu, Suandaru, Kiai Gringsing, Sumangkar yang sudah ada di sekitar tempat itu masih tetap berada di dalam persembunyian mereka, di balik dedaunan yang rimbun. Baiklah, berkata suara itu. Kamilah yang akan mulai. Kami akan berbuat sesuatu. Kalau kalian masih tetap bersembunyi, maka kami akan membakar barak itu. Itu adalah usaha kami yang terakhir untuk memancing kalian keluar dari persembunyian. Tetapi masih belum ada jawaban. Kiai Gringsing masih juga berdiam diri di tempatnya. Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera melakukannya, desis salah seorang dari mereka. Sejenak kemudian orang-orang itu pun berdiri dari persembunyiannya. Namun tanpa disangka-sangka salah seorang dari mereka dengan cepatnya telah meloncat ke arah persembunyian Suandaru. Agaknya suara desah nafasnya lah yang telah didengar oleh orang-orang itu, karena lehernya yang gatal setelah ia berteriak-teriak. Untunglah bahwa Suandaru telah bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Apalagi orang yang menyerangnya itu masih belum tahu pasti di mana ia bersembunyi. Dengan demikian, maka Suandaru masih mendapat kesempatan untuk berguling menjauh dan mengurai senjata yang membelit lambungnya. Tetapi yang terdengar lebih dahulu adalah ledakan cambuk di arah yang lain. Ternyata Kiai Gringsing berusaha menarik perhatian orang-orang itu, supaya mereka tidak memusatkan serangan mereka kepada Suandaru. Usaha Kiai Gringsing itu pun berhasil. Beberapa orang segera berloncatan menyerangnya. Namun di saat yang hampir bersamaan, cambuk Agung Sedayu pun telah meledak pula, hampir berbareng dengan cambuk Suandaru sendiri. Orang-orang yang menyebut diri mereka hantu-hantu alas mentaok itu kini merasa bahwa lawan mereka telah genap 3 orang. 3 orang yang agaknya telah dituntutnya dari orang-orang di dalam barak itu. 3 orang yang bersenjata cambuk. Tangkap mereka hidup-hidup, terdengar perintah dari salah seorang lawan-lawan Kiai Gringsing itu. Kita memerlukan keterangannya. Siapakah yang telah menempatkannya di dalam barak ini? Tidak terdengar jawaban. Tetapi pertempuran telah terjadi di 3 lingkaran. Agung Sedayu melawan beberapa orang, Suandaru juga dan demikian pula Kiai Gringsing. Sumangkar masih tetap diam di tempatnya. Sejenak ia mengamati perkelahian itu. Apakah di dalam kelompok lawan Kiai Gringsing itu terdapat orang yang harus mendapat perhatian? Bersambung ke bab 140. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.